Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil kerja kami tentang otoritas moneter dan kebijakan moneter. Perkenalkan, nama saya Armen David Bonale, saya sebagai moderator. Berikut saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk membacakan materi yang kami kerjakan. Baik, terima kasih atas moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya Medi Diranto Yunsole sebagai pembawa materi. Otoritas Moneter di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, mempunyai tujuan agar otoritas moneter dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkannya, yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian. Undang-undang tentang Bank Sentral yang baru ini pada dasarnya memberikan kewenangan yang besar kepada Bank Indonesia untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia. Kebijakan moneter. 1. Ruang lingkup kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan dan kemakmuran masyarakat. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Kebijakan moneter ekspansif, yang kedua kebijakan moneter kontraktif. 2. Tujuan kebijakan moneter. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Oleh karena itu, kebijakan moneter ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga. 3. Prinsip-prinsip kebijakan moneter. Prinsip-prinsip yang sering digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan moneter khususnya di negara-negara berkembang adalah sebagai berikut. 1. Memiliki suatu sasaran utama, yaitu sasaran inflasi yang dijadikan sebagai prioritas pencapaian dan acuan kebijakan moneter. 2. Bersifat antisipasif. Mengingat adanya efek tunda kebijakan moneter, kebijakan yang diambil akan berakibat pada masa datang. 3. Meningkatkan diri kepada suatu aturan. 4. Transparan dan berkuntabilitas. C. Peranan kebijakan moneter terhadap perekonomian. Tugas kebijakan moneter pada umumnya jumlah lebih berat dan rumit jika dibandingkan dengan di negara maju. D. Peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam stabilitas keuangan. Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas keuangan itu adalah: pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas modern antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar.
operasi pasar terbuka. Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur menjaga kelancaran sistem pembayaran bila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Keempat, melalui fungsi dalam riset dan penataan Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Kelima, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan struktur keuangan dan potensi kejutan yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam sistem keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang terintegrasi maupun independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur sistem regulasi, melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. OJK merupakan lembaga yang melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas-tugas pengaturan dan pengawasan, OJK memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan bank. Yang kedua, peraturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank. Pengawasan terhadap lembaga keuangan.